sini. Yang sekarang ngeluh sih bisa sih, masa nggak ada ngeluhnya? Jagoan sih jagoan. Masa nggak ngeluh? Enggak Mas Tanah. Enggak. Masa nggak ada keluhnya Bang Uus? Ada lah. Masa? Ada. Jangan lupa Vibe 24 jam. Bukan. Ada di Jakarta, Jogja, Bandung, Semarang. Enggak, ada di 19 kota. 19 kota. Iya. Bahkan kadang-kadang kalau di acara orang aja, Iya. gue minum nih, yang dari botol begini nih, Iya. udah kelihatan. Tadi gue buka plastik begini nih. Apa tuh Bang? Ya. Ya Allah, dicurigain. Ya, betul. Tapi lu minum air bening kan? Iya, gin. Kok air bening gin? Gin yang bening, karena whisky kan warna coklat. Kalau gin tuh yang bening. Oh iya, Jadi kalau kayak gini nggak kelihatan. Anda tidak paham soalnya. Gue nggak ngerti, gue tanya bening vodka, cap tikus, Iya betul. Ciu. Kalau tuak agak keruh. Iya. Ya. Tapi gue nggak tahu sih gitu. Gue harus bersih image gue. Ya nggak apa-apa. Kalau image-nya bersih terus nggak apa-apa. Ntar kalau lu salah, Iya. mereka bakal belain. Gitu. Emang lu nggak ada yang belain? Ada kan? Ada. Langsung big boss kan? Jadi lu nggak ada masalah dong kalau ada yang belain mah. Kalau gue sih, ada yang perlu dikeluhin lah. kalau gue sih malah sebenarnya keluhannya nggak bukan dari situ. Maksudnya kalau gue sih selama gue bisa ngomong apapun dan lu bisa ngomong apapun ke gue, selama itu masih ada ya, masih seimbang seperti itu, menurut gue nggak ada yang harus dikeluhin sih dari situ. Tapi kadang-kadang kan orang kan suka apa ya, kayak ngatain keluarga gue, ngatain siapa gitu di bokap nyokap segala macam. Tapi pas gue katain balik, kayak misalkan kayak, lu tau nggak, bapak lu tuh diem-diem suka main perek tau, gue bilang gitu. Lu punya ade yang lu nggak tahu dia di mana gitu. Mungkin bakal nongol ade lu pas bapak lu meninggal gitu. Gue gituin. Gue boleh, itu lucu banget anjir. Iya. Lu bener pernah balas gitu? Iya. Terus dia ngomong gini, Mas Uus sebagai public figure tolong dijaga dong omongannya. Lah, lu kan sebelumnya ngatain keluarga gua. Nah, gua balikin lagi gitu. Kan apa ya, ibaratnya orang-orang kayak kita nih, maksudnya di entertain gitu, selalu dikaitkan dengan lemah setelah punya uang gitu. Maksudnya lemah setelah punya uang? Jadi kayak apa ya, karena uang ini dan ada brand, ada kerjaan, apa segala macam itu, jadinya kayak kita jadi lemah, jadi takut buat ngelawan karena nanti bisa diancam kayak ntar gue nggak tonton lagi lo, nanti lu bisa nggak laku lo kalau misalnya gue nggak ada yang nonton gitu. Bisa begitu. Mereka berarti ngajak-ngajak gitu ya? Iya, kalau ngajak-ngajak sih iyalah. Soalnya satu-satunya masalah gue sama orang banyak adalah waktu itu gue bercandain satu artis Korea. Banyak yang marah DM gue tapi gue diemin. Karena marahnya gak masuk akal buat gue. Karena mereka ya kebetulan yang DM gue kayak, kalau dia tahu artinya gimana? Ya kan masih kalau tahu. Iya. Kalau dia kan datang jauh-jauh dari sana, masa cuma buat dikatain? Enggak, dia nggak cuma buat dikatain. Dia duduk di situ bukan buat di roasting, dia nyanyi. Gitu. Jadi gue kayak masuk akal, tidak masuk, delete. Yang lebih gak masuk akal lagi adalah gua tidak boleh menyukai artis Korea karena dari perspektif gua gitu. Maksudnya? Gue suka Big Bang itu karena personilnya semua bermasalah. Semuanya bermasalah, tapi gue tau Big Bang keren sih. Iya. Maksudnya secara orang luar kan cuma semua boyband sama aja gitu. Iya. Tapi ada yang membedakan itu dengan saat itu ya, waktu gue lagi kuliah. Ada yang membedakan Big Bang dengan boyband lainnya saat itu. Oke. Pakai baju tidak tematik. Oke. Masing-masing personelnya punya identitas lah gitu. Iya. Terus kayak yang gue bilang banyak kasusnya gitu. Ada yang nabrak orang, ada yang ketangkap polisi karena bawa cimeng. Serius lu lihat public figure di Korea yang maksudnya agensinya serapih itu,
mereka fakta bodoh amat gitu. Kayak lu lihat artis ini. Gue baru tahu nih. Iya. Big Bang. Gak, lu searching aja Big Bang. Lu pasti bakal ngelihat mereka sebelum album Awake itu Alive. Awake malah laruku. Album Alive itu mereka bikin album Alive itu karena mereka dalam merayakan kalau karir mereka masih bertahan gitu. Serius loh? Iya, we're still alive gitu karena masalahnya kacau, bro. Yang terakhir kan Seungri itu ada salah satu personil Big Bang ketangkap karena prostitusi. Dia jadi mucikari. Dia juga apa segala macam. Masuk penjara, bro, sekarang. Masuk penjara? Iya, satu ini. Tapi beneran dia. Beneran. Dia beneran mucikari? Iya. What the hell, yang bener lo anjing. Seriusan, bro. Chaos, bro. Maksudnya gue kan pecah banget aja. Gue suka sama mereka karena mereka bad boy kan. Bahkan di lagu mereka pun ada lagunya. Ini kesarangin I'm sorry I'm a bad boy. Ada lagunya gitu. Terus gue suka mereka karena mereka bad boy. Terus fans-fansnya pada bilang kayak, ya lu tuh harus lihat dari perspektif lain dong yang bagus-bagusnya. Lah itu menurut gue jadi bad boy itu bagus. Masa gue nggak boleh suka sama Big Bang karena mereka bad boy? Iya. Masa nggak boleh sih, Nang? Maksudnya kalau di antara mereka antara T.O.P atau Daesuk atau Taeyang atau G-Dragon sholat gitu, urusan mereka masing-masing. Maksud gue bukan hal yang menurut gue harus gue sukai dari situ, bukan gitu. Tapi karena ada satu sisi dari gemerlapnya showbiz Korea gitu, gimana mereka ngejaganya seperti apa gitu. Mereka bisa se-fucked itu dan masih bisa berkarya gitu. Sedangkan untuk beberapa orang yang berada di industri yang sama memilih untuk ya udah kalau nggak cabut, kalau nggak punya masalah kejiwaan karena banyak diserang orang apa segala macam gitu, mereka cuek aja gitu. Dan momen yang akhirnya gue menyadari kalau Big Bang berarti seumuran gue nih yang VIP-nya nih yang suka-suka sama Big Bang ya. Udah pada tua kali ya. Udah umur 30-an. Sempat vakum berapa tahun kan. Suatu hari ada rekaman orang ngelihat G-Dragon lagi minum-minum di klub. Kayak ya udah kan. Itu kalau terjadi dengan boyband sekarang yang lagi hits di zaman-zaman ini, itu karirnya hancur. Itu gue ngelihat G-Dragon lagi minum-minum, pakai kemeja putih, terus kayak rapih gitu, terus nggak duduk di sofa, berdiri aja, kayak ngobrol kayak gue di Senopati lah gitu, ngobrol sama temennya. Gitu. Jadi manusia anjing. Gue bilang, you deserve it G-Dragon. Lu udah bikin lagu bagus. Setuju gue. Lu udah nyenengin banyak orang. Kalau lu cuma dihakimi cuma karena lu sekali minum gini doang lu viral terus lu hancur, enggak sih. Gua ngeliat itu lu jadi orang, jadi manusia. Dan terus kayak ya fans-fansnya juga kan sudah pada dewasa ya. Terus mereka semua tuh yang di kolom komentar, gue sampai merinding nih mas tenang. Itu di kolom komentarnya kayak good for you. Anjing, maksudnya lu G-Dragon tuh bukan artis kecil di Korea, bro. Dia bikin lagu. Jadi gede di Amerika juga kan? Iya. Maksudnya kayak bisa menikmati hidupnya gitu, jerih payahnya di kemudian hari gitu. Dan itu ya waktu itu kayak beberapa tahun lalu gitu. Terus gue ngeliat itu kayak anjing G-Dragon, ini gue seneng gue. Mungkin karena familiarity-nya kali Us. Lu kan juga bad boy. Lu mengidolakan orang ya dari sisi bad boy-nya. Sementara orang-orang ini yang bilang lu jangan lu harus ngeliat dari sisi yang lain dong. Mungkin dia berusaha untuk tidak melihat sisi sebenarnya. Atau dia nggak familiar aja sama mungkin. Tapi memang familiarity itu yang membuat gue akhirnya gue tuh suka Big Bang pertama bukan dari lagunya tapi dengan persona mereka itu aja. Kayak gue suka sama Danila karena persona awalnya, bukan dari lagunya akhirnya tahu berikutnya. Tapi pertama gue suka adalah personanya. Kayaknya banyak yang gitu deh kalau misalnya ditanya suka Danila, oh ya suka album yang mana? Pokoknya mantep dah Danila. Iya, tapi banyak kan yang gitu. Tapi tidak semua orang mau mengakui kalau mereka
menyukai personanya Danila gitu. Kalau gue mengakui dari awal emang gue suka sama personal lu, cara lu ngebawain diri lu di atas panggung. Gue lihat di beberapa video dan segala macam itu sulit loh gitu. Tapi akhirnya dia cerita juga kalau di belakangnya pun ada masalah di dalam dirinya, ada masalahnya segala macam yang wajar lah. Iya, yang akhirnya gue melihat kalau apa ya, Big Bang, Danila gitu, mereka tuh bisa disukai tanpa harus servis orang berlebihan gitu. Mereka tahu kapan menservis orang, kapan tahu menservis diri dia sendiri gitu. Jadi kayak thank you loh, masih ada yang sehat begini gitu. Thank you loh. Kayak ibaratnya kalau lu ngelihat Big Bang kena kasus apa segala macam tuh kayak ya orang biasa aja gitu, kayak ya lu tahu mereka troublemaker semua gitu. Kayak gitu. Jadi kayak ketika antar ada yang image-nya bagus-bagus aja nih kena masalah, walaupun ternyata masalah itu ternyata bener adanya, dibelainnya kayak enggak, jangan gitu dong. Lu tuh harus mandang sesuatu tuh dari dua perspektif. Jangan lihat jeleknya aja, kebaikan dia yang banyak itu masa hilang karena masalah ini aja. Please be wise guys gitu. Sorry gue apal. Lu bisa merangkum jutaan komen yang masuk ke lu jadi sebuah kalimat tuh keren sih Mas. karena saya baca. Karena serius lu? Karena saya baca. My God. Nggak, karena gue harus tahu, maksudnya gue orang sastra gitu. Lu kuliah sastra? Iya. Ya gue tahu bentuk kalimat gitu, kalimat ini kalimat itu tendensinya kemana gitu. Dengan lu baca sesuatu ibarat kayak novel apa segala macam, dengan satu kalimat ini lu bisa tahu kalau sebenarnya misalkan dulu gue waktu kuliah gue pernah baca lah buat mata kuliah itu bukunya Maya Angelou Why the Catchbird Sing. Di situ tuh tidak disebutkan rasisme seperti apa. Tidak kayak wah parah nih rasisme bla 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 gitu kan. Enggak, dia cuma bilang kayak kami sebagai orang kulit hitam cuma bisa mendapatkan es krim yang warna putih vanila tiap July 4th. Hari kemerdekaan Amerika. Iya. Sedangkan para orang kulit putih kulihat dia bawa bekalnya bisa es krim itu setiap hari gitu. Itu kan dalam konteks seperti itu bisa kita lihat kalau dalam psikologisnya mereka tertekan, mereka juga pengen makan es krim putih tiap hari gitu. Nah, dengan bacaan kolom komen seperti itu bisa kayak kita bisa ngebaca kalau ternyata masalah yang gua hadepin mungkin nggak seberapa dari masalah yang mereka hadepin gitu. Sampai apa ya, banyak penjelasan soal diri gua, banyak ya lu Google nama gua keluar semua, agama gua apa gitu. Istri anak gue ada semua mungkin di Google gitu ya. Sedangkan gue nggak bisa ngejudge lu apa-apa karena gue nggak tahu siapa lu gitu. Tapi ketika gue buka profile lu, terus gue komenin di salah satu fotonya gitu, misalkan kayak lu norak lu dasar bla 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 gitu. Gue komenin nih, oh ternyata ini yang keren, gue bilang gitu. Dikunci abis itu akunnya. Berarti dari pikiran aja sudah tidak adil, Nang. Pikirannya siapa? Pikiran dia dari awal sudah tidak adil. Dia pengennya mengadili tapi tidak mau diadili gitu. Mungkin gak karena emang dia tidak merasakan keadilan? Itu maksud gua. Karena mereka punya masalah yang kita nggak tahu gitu. Karena mereka ngerasa hidup ini tidak adil, terus ngerasa dalam ketidakadilan ini adalah menghina Uus adalah salah satu hal yang untuk membuat gue healing, dan setidaknya gue dapat 500 likes yang ngebuat gue good mood, dan gue mungkin di kolom komentar itu gue bisa ketemu teman gue, gila komentar lu top komen nih gitu. Injeksi endorfin mendadak gitu ya. Iya. Itu gue bacain Mas Danang. Kayak gitu-gitu. Ada ngaruhnya ke lu gak sih karena lu tahu niat asli mereka? Jadi lebih legowo. Menarik. Jadi lebih legowo. Ibarat kata lu sakit lama-lama kebal gitu kan? Bukan. Jadi kayak sakit. Terus pas gue pikirin lagi, enggak, dia mah nggak niat nyakitin gua. Tapi dia niatnya adalah membuat
apa ya? Pengen keren aja. Niatnya bukan buat nyakitin gue, pengen ngejokes. Pengen taruhlah gue ngehina orang. Tapan lu, sorry. Siap, slow. Mas, thank you, bro. Jadi si orang itu punya niat apa tadi? Jadi kayak ya yang mereka kalau bilang kayak sakit itu jadi kebal kan. Enggak, ya kita mah tetap bisa ngerasa. Kalau kebal itu paling bahaya loh Mas Danang. Kebal itu tuh kayak berarti lu senang aja lu gak bisa ngerasain, intinya mah gitu. Kebal itu kan punya dualisme fungsi ya. Bisa lu kebal terhadap kesedihan, tapi lu juga di sisi lain bisa kebal terhadap kebahagiaan. Itu tuh yang kadang-kadang orang suka lupa kan. Nah gue selalu bilang ke diri gue kalau lu nggak boleh kebal Kalau rasa sakit jadi kebal, kalau ke rasa senang jadi mati rasa. Nah, padahal sama ya. Sama. Iya. Aduh gue ngerasa mati rasa, tapi mati rasa juga rasa. Benar. Kan dia bisa ngerasain mati rasa. Iya. Berarti dia milih untuk jadi mati rasa. Kalau kebal nggak milih. Kalau kebal nggak, itu mah karena karena nyanyi. Bagus banget, kesimpulannya bagus. jadi semua kata-kata yang menyakitkan itu pada akhirnya jadi kayak mungkin bukan nyakitin, tapi kayak meluaskan hati gue gitu untuk bisa melihat yang lain gitu. Kalau sebenarnya apa yang mereka niatkan tuh sebenarnya, apakah mereka pengen dibilang benar, apakah mereka pengen benar-benar nyakitin gue, enggak gitu. Ya mereka cuma pengen kayak mengutarakan apa yang ada di kepala mereka, sama seperti kenapa masalah itu ada awalnya gitu. Lah, sebentar, gue mau nanya nih justru nih. Jadi berarti mereka yang istilah kata jahatin lu, yang menghardik lu dan lain-lain, itu membuat lu jadi orang yang lebih baik dong. Iya. Wah, mereka jadi nggak dapat untung dong. Ya itu dia. Kalau lu jadi lebih baik, kebaikan mereka siapa yang menjamin? Iya, gini Mas Danang, maksud gua lu kan hero, lu harus pertahankan keburukan lu. Aduh. Itu masalahnya itu, maksudnya akhirnya gue juga yang ya itu maksudnya karena serangan-serangan itu yang ditujukan ke hati gue biar sakit apa segala macam, yang akhirnya itu menjadi antibiotik buat hati gue ternyata gitu. Jadi lebih mudah buat kayak memaafkan orang. Jadi kayak tiap kali gue dikatain orang yang sudah sampai menghina, sampai dulu anak gue disumpahin cacat lah apa segala macam sampai ke titik itu. Dan lu pasti akan marah kalau lihat kolom komentar itu, karena lu tahu susahnya berusaha untuk mempunyai buah hati. Iya, bener kan? Iya. Sampai lu ngelihat teman gua yang belum punya anak lagi usaha punya anak, ngeliat komentar itu kayak anjing ya, orang nggak tahu apa ya, orang tuh usahanya kayak apaan tahu gitu buat punya anak gitu. Sampai kayak gua pribadi sih kalau ngeliat kolom komen lu sih ada alasan untuk belajar santet ya. Ya. Lu nggak usah bayar terus. Iya. Ya gue sekalian latihan kan. Iya betul. Iya. Betul juga. Tapi jadinya gitu, jadi kayak apa ya? Kalau lu bilang tadi yang gue jadi lebih baik ya, mungkin karena gue memilih untuk itu, karena jadinya ketika ada komentar yang sampai ngata-ngatain seperti itu pun ya udah gitu Nang, tidak ada sedikit pun niatan untuk ke UITE gitu Mas Danang. Lu jadi battlegroundnya adalah kolom komen, ya lu sikatnya di kolom komen lagi. Oke. Kan mereka kan komentar di situ karena gue berkomen di tempat lain. Misalkan gue punya statement apa, mereka nggak setuju, mereka nyerang di kolom komen gue. Iya. Kan udah seimbang. Iya. Gue mengutarakan apa yang menurut gue ganjil di hati gue, mereka mengutarakan apa yang ganjil di hati mereka, ya sudah. Kan dari situ kita sudah bisa lihat kalau di situ saja sudah adil gitu. Ini berarti kan soal kebebasan berpendapat yang diucapin sama Paman Coki sering ya. Kalau lu boleh bebas ngomong tentang gue, tapi gue juga boleh bebas ngomong tentang lu. Iya. Itu menurut lu tidak mendapatkan keseimbangan dan keadilan di situ. Karena lu seorang public figure. Kalau kita ngomongin ketidakadilannya ada di mereka. Oke, bukan di lu. Bukan di gua. Oke, karena lu kan tadi bilang kayak, kok gua ngomong gitu lu gembok Instagram. Iya. Ya kan, makanya kan gue bilang ketidakadilan itu bukan di gua tapi di mereka. Mereka yang merasa tidak adil di dunia, mereka merasa tidak adil di kerjaan mungkin, dalam cinta, dalam
orang tua, hubungan dengan orang tua apa segala macam, ngerasa nggak adil, akhirnya dilampiaskan ke situ. Gue ngerasa dalam konteks gue ngomong apa aja, lu ngomong apa aja, udah di situ aja. Oke. Di situ aja udah, zona kita di situ aja. Oke. Beda lagi kalau urusannya kayak gue nggak seneng lu bangkit lagi, gue nggak seneng lu sekarang punya banyak temen. Gue nggak suka kalau lu sekarang lebih maju dibanding beberapa tahun lalu gitu. Gue sangka ketika lu jatuh kemarin tuh itu akhir dari karir lu gitu. Itu kan udah beda konteks. Maksudnya niatan terselubung gitu kan, itu udah bukan lagi ranah gue gitu. Makanya gue paksakan ya sudah, kalau mau battle di situ aja. Tapi ketika itu ntar lo nyerepet hal yang pribadi ke gue, ya sudah, berarti lo ngerasa lo ngerasa sebegitunya tidak adil sampai lo harus nyari yang lain buat jadi sensek. Ya. Gitu, jadi ya sudah. Gue aja pernah, inget ya dulu kita pernah bikin apa yang ngobrol sama Yang Lex? Yang di auditorium apa gitu. Oh, yang Senja Show. Iya. Yeah. Di situ aja kan gue ngomong kan, lu pengen bunuh Uus, cuekin. Yeah. Jangan lu komen. Sub artinya adalah energi lu bakal dimakan sama Uus, lu bakal tambah gede. Jadi lu Uus tuh bukan orang yang perlu dinasehatin. Uus tuh udah tahu apa yang mau dilakuin, udah nggak usah. Lu katanya mau bunuh, diem. Cuma kan orang nggak tahan buat diem. Betul, iya. Bener kan? Iya. Ya sama kayak gua nggak bisa tahan ngelihat apa ya gua omongin, sebenarnya sama. Cuma kan tujuannya beda. Betul, ya. Tujuan lu kan bukan untuk membuat diri lu lebih baik kan? Iya. Tapi untuk ngebenerin sesuatu. Karena betul. Lu punya keinginan untuk jadi hero tadi. Betul. Ya kan? Atau enggak untuk mewakili beberapa orang yang mungkin menurut gua ini sebenarnya mayor di realita tapi minor di sosial media gitu. Taruhlah kayak bapak-bapak atau ibu-ibu yang cuma pengen punya anak satu. Iya. Atau bapak-bapak ibu-ibu yang orientasi dalam rumah tangganya adalah nggak boleh bad sex life gitu. Seksnya harus baik dengan pasangan gitu. Itu kan sebenarnya mayor di luar, tapi di sosial media nggak semua orang mau ngomong. Ya udah kita ngomongin di situ, itu aja gue masih salah. Itu aja kayak nggak boleh gitu Bang Uus gini-gini. Ya lu mau ngomong nggak boleh gitu pun, tapi hal yang gue percaya, hal yang gue lakukan selama ini ya itu, omongan lu tuh nggak bakal ngerubah jalan hidup gue sama pilihan-pilihan hidup gue. Kalau jalan hidup lu seperti itu ya nanti juga lu bakal ketemu sama geng-geng lu gitu. Sama golongan-golongan lu. Dipisahin menurut kelompok ya? Iya. Karena nggak bakal pernah bisa lu punya idealisme kuat, terus lu disukai sama banyak orang, nggak bakal bisa. Kalau lu punya keyakinan kuat, lu pengen punya istri 2-3, ya lu temenannya main istri 2-3 juga gitu. Kecuali lu mampu buat ini gue punya istri 2-3 buat gue doang. Kalau teman gue istri cuma 1, ya udah kita tetap temenan. Nah, itu beda lagi, itu mah boleh ya silakan gitu, lebih baik malah gitu. Cuman kebanyakan karena yang ini takut dihakimi di sini, ini takut dihakimi di situ, jadinya jadi nggak komunikasi gitu. Ini orang saling menghakimi satu sama lain. Apakah orang yang apa sih yang ngebuat mereka saling menghakimi satu sama lain menurut pendapat lu? Karena kayaknya penghakiman ini yang ngeganggu lu sih. Penghakiman iya. Penghakiman kan berarti kadang-kadang tidak sesuai dengan buktinya ya. Iya. Ya kan? Menurut ilusi orangnya. Iya. Kan kayak orang kan bisa dihukum oleh keputusan hakim. Iya. Walaupun kadang-kadang buktinya tidak kuat gitu. Dihakimi kan, walaupun buktinya tidak kuat gitu. Itu pun terjadi di sosial media, dan itu sudah terjadi bahkan sebelum sosial media itu ada gitu. Makanya gue nganggap ini tuh seperti apa ya? Kita hidup Indonesia persatuan ala tai kucing lah enggak. Yang kemarin gue omongin tuh kayak kita tuh terima aja perbedaan kita. Nggak usah lo ngomongin berbeda-beda tapi tetap satu. Tidak. Kita beda kampung aja. Beda klub bola kesukaan aja berantem. Jadi menurut gue berbeda-beda tapi akur. Itu harusnya nggak harus disatuin. Ngerti gak sih? Iya kan? Kayak gue ngelihat sebelum ada sosial media
Kampung Bulak sama kampung Pondok Pucung berantem. Karena beda tradisi kampungnya gitu. Ini orang kampung Pondok Aren sama kampung Jombang berantem. Misalnya. Karena nggak suka. Ini ada begini karena beda yang dididik, beda histori, beda pendidikan segala macam. Perbedaannya harus dipaksain. Iya. Nah sekarang lo bayangin semua orang yang sebanyak itu variabel tuh kayaknya di Indonesia tuh tiap gang tuh udah pasti beda dengan gang sebelah. Kampung ini udah pasti sama ini pasti beda. Kota ini sama kota ini udah pasti beda gitu demografinya gitu. Terus lu ditumplekin ke sosial media ya udah. Ini kita bukan ngomongin gang lagi, ngomongin individu lagi. Individu kan kompleks. Iya. Makanya di komplek kan banyak individu. Iya. Nah, di gang adanya apa? Ganggu. Adanya kelinci. Gang kelinci. Iya, padahal bagusan ganggu tau. Iya kan gua gak mau kalah. Ya, bagus. Kalau di gang kan pasti tuh ganggu. Iya. Guling-guling gang gak? Iya. Ganggu soalnya. Itu dari mana tuh referensinya tuh? Ganggu, guling, ganggu. Aduh itu maksud gua itu ke situ cuma lagunya gua lupa. Gua malah tadi kepikirannya guling, ganggu gitu tadi gua malah di situ. Itu bagus. Gua malah ke situ tadi, makanya tadi nadanya gua enggak dapet. Wah, enggak bisa lo harus sama gua, Us. Nah, itu di sosial media kayak gitu. Iya. Jadi kayak udah mah misalkan gue sudah berada di zona yang menurut gue nih teman-teman gue udah pada ngerti, viewers gue udah pada ngerti, followers gue udah pada ngerti, teman-teman yang ada di media sosial semua udah ngerti, udah paham. Tiba-tiba masuk ke media massa, ya kan? Yang mereka nggak tahu progres gue, nggak tahu apa yang sudah terjadi, yang sudah gue lewatkan dalam hidup gue gitu. Terus tiba-tiba tersebar di media massa gitu. Taruhlah seperti itu kondisinya. Nah orang-orang itu kan taunya Uus bikin masalah tuh. Terus tiba-tiba nongol di media massa, masalah lagi gitu. Jadi kesannya nih orang suka cari masalah gitu. Padahal sebelum-sebelumnya 2 tahun terakhir gue mana-mana aja. Lu aman-aman aja ngupload nggak? Upload. Harusnya pas aman-aman aja ngupload amal. Oh. Iya. Ini lu adalah orang pertama yang gue kasih solusi di Clue lo. Gue tuh berjanji untuk tidak ngasih solusi, tapi ini solusi bagus banget sih. Kalau lu lagi aman, lu upload amal lah. Kayak waktu itu kan lu udah bener tuh ngupload amal, lu ngasih makan orang-orang yang nggak mampu dengan bantuan teman-teman sekitar lu. Tapi kan disensor. Jangan. Iya nggak sih? Ya kan disensor tadi Mas Danang. Oh iya sih. Siapa sih orang pengen kelihatan miskin? Ya tergantung. Tergantung nggak sih? Orang gua kalau ngasih barang apa segala macam sebisa mungkin jangan kelihatan lah orangnya gitu mukanya. Maksud gue kan kemarin lu lagi sih niat lu kan untuk memperbanyak orang yang ngasih kan supaya orang lu bisa bantu orang lebih banyak kan akhirnya yang pas lu ngebantu lebih banyak lu nggak upload kan? Enggak. Lu adalah orang pertama gue kasih solusi terbaik. Kalau lu lagi aman upload amal. Berarti ya kalau orang-orang yang masih nganggap gue kurang amal berarti mereka gak lihat kalau ternyata karir gue meningkat, hidup gue lebih baik segala macam. Emang gara-gara apa? Skill juga enggak? Skill ada, kontroversi lah. Gila. Iya gak? Bener. Apalagi Us pada situ. Us kontroversi. Betul. Tapi soal kontroversi, gue pengen nanya satu hal Us. Emang idola harus jadi orang suci ya? Orang suci mah kalau di Bandung mah ada dari jalan Pahlawan situ sampai apa Surapati itu jalan Surapati itu orang-orang suci itu di situ. Suci. Ya emang namanya jalan suci. Jadi orang-orang yang di situ teh orang-orang suci. Iya, orang-orang suci. Iya. Bener juga. Ada lagi yang kalau di Bandung banyak disukain orang, ada apa? Orang-orang pada suka. Emang beneran ada? Ada nama kampungnya pada suka. Pada suka? Serius lu? Temen gue happy banget pas lagi ada iklan itu.
OOPS orang-orang pada suka gitu. Weh, daerah kita disebut. Ada doa ya, namanya iya, doa ya. Orang-orang pada suka, iya. Soalnya gue suka ngeliat kalau tanggung jawab untuk dianut itu ada di public figure. Ya. Jadi kayaknya emang harus suci kan. Gimana ya kalau gue nanya, gue bersyukur sih gue hidup di era ini sih. Maksudnya orang-orang kayak gue masih ada kesempatan ya, Nang. Yeah. 20 tahun, 30 tahun lalu mungkin orang-orang kayak gue udah menyerah di hidupnya gitu. Maksudnya udah nggak bakal bisa menghibur orang lagi, udah bakal nggak bisa berkesenian lagi karena udah pasti gue nggak bakal dibelain media manapun gitu. Dan mau nggak mau ya yang harus gue lakukan adalah ya menjilat siapa yang powerful di situ gitu untuk gue bisa masuk lagi gitu. Tapi ya gue bersyukurnya gue ada di era sekarang, jadi kayak apa ya, kayak mungkin di era yang sekarang lu bisa gitu kayak memandang seorang public figure tuh sebagai manusia gitu. Karena bukan berhala ya. Bukan berhala. Maksud gue gini, kayak ketika ada public figure yang lu lihat di panggung gitu dengan semua gemerlapnya lampu gitu, dengan skillnya dan potensinya dia, semua bakatnya dia ada, semua ngumpul di atas panggung itu. Terus dia bilang kayak, teman-teman semuanya yang ada di sini, tolong jaga sopan santun ya. Kita harus jadi orang yang baik. Kita harus jadi orang yang gini-gini bla 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 gitu. Oke gitu. Keluar konser nih. Gue ngentot parkir motor yang bener dong. Wih diu. Anjing, patuh gue diinjak orang. Weh lihat dong gue jalan gitu. Jadi menurut gue sekarang emang udah nggak bisa gitu lu berhala, karena apapun yang diucapkan sama orang-orang yang dianggap suci pun kadang-kadang kita tidak bisa melihat itu sebagai realita gitu. Dan bahkan kadang-kadang dari realita yang seperti itu kita tidak melihat mereka semuanya jahat juga gitu. Iya. Itu yang menjadi menurut gua kayak realita tuh kayak nampar lebih keras dibanding apapun gitu. Walaupun kadang-kadang yang ketampar juga nggak bangun ya. Iya. Aneh banget gitu, orang mabuk lebih sadar dibanding orang yang gak mabuk gitu. Mungkin dimensinya kan lebih tinggi. Iya. Walaupun itu substansi dorongan. Iya. Gitu. Sama kayak Big Bang juga tuh, lagu-lagunya Big Bang juga sama tuh. Gila lagunya enak banget gitu. Sebagai orang yang dulunya bandel, saya mendengar lagu-lagunya Big Bang. Apalagi project-project G-Dragon yang sendiri. Saya dengarkan lagunya. Mungkin kita punya pemikiran yang sama ya. Yeah. Gue sebut nih, iya atau enggak kita tinggal salah mana. Musik-musik itu bukan dibikin sama orang yang sadar. Wah, gue nggak bisa. Iya. Wah, absurd banget. Musik-musik itu nggak bisa lo habis minum air putih, sarapan kayak. Bukannya kita menuduh ya? Bukan kita menuduh, bukan. Tapi ini adalah kebiasaannya. Iya, dimensinya beda, detailnya beda. Dimana kalau Anda dulu pernah ngider lah, pernah berkeliling di dunia ini ya gitu. Nah ini masih anjing ini. Kok bisa dapet feel-nya sampai situ gitu. Istilahnya The Beatles juga pernah bikin Strawberry Fields Forever. Ya, kalau mungkin buat The Beatles yang itu. Iya, kayak gitu-gitu kan. Berarti nggak harus suci dong? Enggak, menurut gua kayak it's okay lah, maksudnya lu mau semenolak-menolaknya sama minuman keras apa segala macam, tapi banyak lagu-lagu yang lu nyanyikan dan menjadi theme song hidup lu tuh dibuatnya sama orang mabuk gitu. Itu fakta yang harus lu terima gitu. Kalau misalnya kayak alkohol dekat dengan kejahatan apa segala macam gitu, tapi alkohol juga dekat dengan karya, gimana dong? Jadi benar. Jadi kayak lu harus terima dua-duanya gitu.
Di sisi lain ada bagian yang emang orang jadi jahat, jadi mukulin istrinya, jadi nggak peduli sama orang tuanya. Kenyataannya gitu. Tapi di sisi lain juga ada orang yang bisa berkarya dengan lebih baik, dapat inspirasi yang lebih dalam gitu. Lebih jujur, lebih luas gitu. Mata lebih sipit tapi kepala lebih luas gitu. Banyak hal-hal yang tidak harusnya dipikirkan. Makanya lu kadang-kadang ngeliat ada orang yang habis mabok, nangis, ketawa, terus dia ntar nangis lagi gitu, ketawa gitu. Karena campur aduk, ada hal-hal yang mungkin dia bayangin yang baik, yang bahagia, terus tiba-tiba waktu gue bahagia gini, ibu bapak gue lagi ngapain ya gitu. Kayak nyampur gitu. Mixed feeling ya. Iya. Gimana, gue cuma jadiin bahasa Inggris supaya kelihatan lebih pintar. Nyampur jadi mix. Ngerti dari tadi saya paham kok. Kamu jadi autocorrect kan tadi? Yang awalnya bahasa Indonesia di Inggrisin gitu ya, belum dimatiin tuh. iPhone baru. Dah. Tombolnya di situ tadi. Saya kaget. Tombolnya di situ tadi, kaget saya. Tapi setelah lu tahu setelah lu tahu ada keseimbangan itu dan lu ternyata hati lu jadi lega. Berarti nggak ada sesuatu lagi yang mesti lu risaukan dong, Us? Untuk seorang Uus. Sebenarnya kalau buat gue enggak sih, tapi gimana caranya mau keluhan gue tuh ngelihat realita yang sekarang sih. Maksudnya yang waktu itu kita sempat ngobrolin itu, sebenarnya ada juga pikiran gue ke sana kayak semua orang itu sekarang berada di ambang kehancuran sih. Maksud gue gini, bukan kehancuran secara apa gitu, maksudnya kayak orang tuh sekarang dipaksa untuk membuat sesuatu hal tuh instan, cepat. Kayak bikin TikTok sehari 8 gitu. Sedangkan satu video TikToknya tuh kayak bikinnya 10 jam gitu, yang makeup artist gitu. Satu video untuk 20-30 detik. Soalnya mereka makeup artist. Iya, maksud gue tuh kayak artis, seniman. Ya memang kadang-kadang kan emang hasilnya emang kita ya buat film kan kayak 2 tahun terus tayangnya cuma 2 jam kan. Ngerti gue. Cuman maksud gue kayak dengan semua orang ditantang dengan pola yang sama gitu ya. Gue ngerasa kayak ini kesian tuh orang-orang yang pengen take their time gitu. Kayak lu nggak bikin konten, ketinggalan lu sama yang lain gitu. Si ini aja udah sampai sini, si ini aja udah segini likesnya. Cie kemarin FYP gitu, cie kemarin viral apa segala macam gitu-gitu. Terus orang-orang yang ngerasa take their time, yang ngerasa kalau berkarya itu harus ada prosesnya, ada perjalanannya gitu. Ngerasa kalau gue kebuang deh kayaknya gitu. Nah gue tuh pengen kayak buat teman-teman yang ngerasa polanya tidak secepat itu, tidak usah memaksakan ke arah sana gitu. Karena gue lihat itu jadi beban moral yang lebih besar loh dibanding pekerjaan inti lu gitu. Taruhlah misalkan kayak kerjaan lu sebagai karyawan, tapi di sisi lain lu ngelihat teman lu yang karyawan juga tapi followersnya banyak gitu. Kayak aduh gue bikin apa ya supaya gue punya value lebih gitu. Gue ngelakuin apa ya biar gue bisa dipandang nggak remeh lagi gitu. Gue pengen deh kayak si ini. Terus lu lihat kayak oh mereka tuh postingnya tuh di kantor 3 kali, terus pas di perjalanan mereka bikin TikTok juga, joget-joget di dalam mobil misalkan gitu kayak karena gue bakal stuck deh kayaknya 5 tahun ke depan gitu. Karena lu ngerasa kalau lu tidak ikut, lu ngerasa akan ketinggalan jauh dan itu jadi salah gitu. Kalau kalimat ini menurut lu gimana, Mas? Menanggapi lu yang tadi ya? Keindahan itu tidak pernah cari perhatian, menurut lu gimana? Sesuatu yang indah tuh nggak perlu cari perhatian. Keindahan tidak perlu cari perhatian. Contoh, maksudnya keindahan kan berarti ada kualitas di situ. Betul.
Contoh ya betul sih. Yang betul itu betul. Tapi gue setuju itu, iya, ngerti gue. Kayak air terjun yang bagus banget terus ada di dalam mana gitu. Ya tidak pernah cari perhatian, benar sih. Lu pernah lihat iklan Bentley nggak? Yang mana tuh? Gue juga nggak tahu, gue nggak pernah lihat iklan Bentley soalnya. Oh iya benar. Ferrari ya. Ferrari juga nggak pernah iklan. Langit aja nggak pernah bilang gue tinggi. Coba dia bilang, gue tinggi tiap hari. Oh kita bingung, ada suara dari langit. Benar. Ngejokes deh. Weh, kaum bawah. Weh, gitu ya. Iya, benar. Lu setuju sama itu? Setuju. Berarti untuk orang-orang yang mengejar keindahan emang butuh proses dong berarti. Betul, maksudnya sudah ada beberapa orang yang berhasil sih, maksudnya menjadi langit gitu ya, maksudnya tanpa harus kayak, makanya kan gue bilang Raffi Ahmad tuh gue bilangnya langit gitu. Gue bilangnya Raffi Ahmad langit. Gue juga deh. Gitu so kan. Kenal banget gue anjir. Iya karena kenapa ya? Karena dia dari dulu gue kenal pertama kali sampai sekarang ketemu tuh masih sama orangnya gitu. Tapi tanpa lu sadari karirnya udah nggak tahu kemana gitu, udah di atas banget gitu. Kayak langit, ya taruhlah atmosfer segini juga masih bagian dari langit gitu. Iya. Tetap menjamah semuanya. Iya gitu. Tapi kalau lu lihat setinggi-tingginya itu ya tinggi dia gitu. Tapi kalau segini tuh ya ini masih area langit ini. Ada bagiannya. Iya, selama masih ada udara itu masih bagian langit gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin yang lo ucapin benar. Maksudnya kayak emang keindahan tidak akan pernah cari perhatian, emang benar. Keindahan versi lu tuh kayak gimana sih? Uus menjadi indah tuh saat kayak gimana sih? Versi ultimate lu? Pas masuk Ciledug indah. Wah, banjir. Gue baru mau nanya gimana bisa indah, Us? Avanza ngambang. Kok lu tabah sih? Enggak, saya di Barata. Apa ya? Menurut gue tuh sesuatu yang indah itu Uus yang indah tuh yang gimana sih? Yang masih berusaha. Yang masih berusaha. Lu berusaha sampai? Ya selama masih berusaha, itulah keindahan gue. Selama kalau gue sudah tidak berusaha, berarti lukisan gue udah jadi. Dan setelah lukisan jadi cuma dibilang indahnya sama orang lain, gue udah nggak ngerasa lukisan gue indah. Orang yang gue anggap indah kan prosesnya gitu, waktu gue lagi beli cat, terus harganya mahal, yang nyari yang murah, terus akhirnya gue dapet warna ini warna apa ya, gue tes jelek gitu, gue tiba pakai warna lain, lah ini jadi cocok nih gitu. Jadi keindahan itu selama gue berusaha, itulah keindahannya di situ. Trial and error. Iya, trial and error adalah keindahan menurut gue. Orang tuh cuma pengen suksesnya aja gitu, pengen berhasilnya doang, tapi kegagalan itu tuh mereka nganggap itu sebagai sebuah aib gitu. Ya mungkin kegagalan terlalu banyak sampai mereka mikir keadilan itu nggak ada kali, Us. Iya, sedangkan mungkin di luar sana ada orang yang melakukan hal yang sama ternyata berhasil, terus mereka iri, kenapa itu bukan jadi rezeki saya. Pendaki-pendaki yang mencari keindahan banyak dari dulu kan, mereka mendaki gunung, mencari hidden gem gitu. Tiba-tiba Firsa Besari nongol bawa kamera, terus brand masuk ke Firsa Besari kan. Kenapa nggak ke saya? Kayak karena Anda selama ini tidak bawa kamera. Terus kenapa jadi bandinginnya? Dia mah anak baru gitu. Ya nggak gitu caranya gitu. Jadi sebenarnya tuh kita tuh kayak ada di masa perpeloncoan yang panjang ya. Iya, makanya gue bilang kalau hal yang paling bullshit dalam hidup adalah stop bullying. Alam semesta saja tidak habis-habis yang ngebully kita. Anda mau bilang ke Komnas Komnas HAM. Komnas HAM apa? Komnas Hak Alam Semesta. Ya kan, iya. Kita tuh dibully terus loh sama alam semesta, seriusan. Makanya atau jangan-jangan alam semesta bereaksi atas kita yang ngebully mereka. Karena kan harmoni. Alam semesta kan nuntut harmoni. Iya betul. Manusianya aja jangan-jangan ngerusaknya pakai ego. Nah, kalau gue mikirnya nih, Nang. Iya. Kayak kita kan udah ngambil bensin, nebangin pohon, bikin polusi gitu ya.
berak sembarangan, sampah gitu kan. Terus ngewe di kuburan. Lah, Mas Danang, lu lihat di kuburan banyak botol-botol minuman sama kondom. Manusia emang udah gak ada akhlak ya, Nan? Lu kuburan mana anjir? Bro, lu cek aja di tiap kuburan. Kuburan umum. Kuburan kakek gua gak pernah ada gitu. Di Taman Makam Pahlawan, Emang gak bakal ada. Kakek gue juga ada di Cikutra, Taman Makam Pahlawan, Mbah kakung gue, bintang 1. Gak ada. Tapi kalau lu ke sebelahnya tuh, kan Taman Makam Pahlawan Cikutra ada 2 kan, yang Taman Makam Pahlawan namanya umum. Kalau aneh ke tempat yang umum gak ada itu. Ya Allah, benar. Gue lewat gitu kemana kayak yang Tanah Kusir gitu-gitu, ada begitu-begitu. Botol-botolan. Ada. Ya pantas ya. Iya, maksudnya kayak makanya alam semesta ngebuat dunia jadi makin aneh gitu. Sengaja gitu, kayak ya lu bayar lah dengan konflik lu gitu. Jadi sebenarnya manusia berkonflik dengan sama alam semesta sebenarnya mah. Kalau mungkin bahasanya mah orang-orang yang mencintai alam, yang sekarang mengurangi plastik segala macam itu kayak ngurangin karma manusia sih, udah gitu aja. Ngurangin karma buruk aja gitu. Karena sudah terbukti kalau kita sembarangan ke alam semesta itu udah pasti ada balasannya gitu. Sedangkan yang dieksploitasi itu nggak cuma 1-2 tempat gitu, tapi kayak mendunia gitu. Itu kan alam semesta besar. Kalau alam semestanya Uus, ada nggak yang dieksploitasi sama orang atau sama lu sendiri? Saya mengeksploitasi diri saya dalam bermain game. Oh iya. Karena menurut saya tidak seharusnya di depan PS, PC atau handphone main Mobile Legends sampai 10 jam gitu. Tapi saya mengeksploitasi diri saya karena saya merasa kalau saya mampu. Chow lawan Esme bisa gitu. Saya sudah menang lawan Esme, ternyata ada yang pilotnya lebih jago. Wah, ternyata salah build saya. Berarti saya harus ganti build. Saya ganti emblem. Saya ngecek rotasi. Saya mengeksploitasi diri saya di situ, Mas. Tapi kalau orang yang lain eksploitasi dari saya, banyak. Pembotakan jokes. Penggalian quotes lepas pantai. Jadiin lu sensek untuk membuat hidup mereka lebih baik. Ya, saya jadi Pantai Kute. Kok gitu? Habis datang dibuangin sampah. Ya. Orang happy. Senang sampai Bali pasti ke Kute dulu dong. Happy, foto, minum, buang di situ. Itu. Jadi buang masalah di situ ya? Iya. Terus ketika itu udah bersihin gitu. Emang pantai itu doang, kan ada pantai yang lain. Gitu. Jangan ngerasa dia tuh ngerasa pantai paling kotor. Di sini juga ada yang lebih parah gitu. Lu bisa marah nggak sih, Us? Kayak alam semesta kan bisa marah tuh. Buar bisa gitu nggak sih? Lu bisa nggak sih? Karena sosok lu kan punya potensi untuk buar gitu. Gue lebih pilih nangis sih, Nang, daripada ngamuk. Wow. Kok bisa? Kok bisa lu memilih nangis? Lah iya bener. Karena kalau lu kan laki banget tuh. Iya. Masa nangis? Tapi dalam teorinya ketika di anime-anime itu, ketika karakter utama sudah mulai menangis, ketenangan muncul, bro. Dalam tetesan air tuh pasti kayak sebelum dia menemukan jurus terbaiknya, pasti dia entah keringetnya atau darahnya atau air matanya netes, gitu. Berapa kali kejadian di anime air mata menghidupkan orang, menghidupkan mesin, menghidupkan patung. Tapi air mata lu yang jatuh itu menghidupkan apa? Air mata lu yang jatuh itu menghidupkan apa? Menghidupkan hati gue lagi untuk bisa menerima. Menerima apa? Menerima kondisinya, kondisi yang
Misalkan kayak ada orang ngeremehin gue atau gimana atau nginjak gue atau gimana, ya udah daripada gue marah ke dia, belum tentu dia juga nyadar dia nginjak gue, mungkin karena attitude dia begitu, terus kita ngomel-ngomel sama dia terus dia ngerasa nggak bersalah, itu malah double marahnya. Terus kita coba buat jelasin, terus ntar dia ngomong ya elah us ini makin marah lagi. Ya lu nggak boleh gitu dong, nggak boleh seenaknya jadi orang gitu. Ya gue harus gimana gitu, ya gue minta maaf dah kalau gitu. Ya nggak, maksudnya lu harus sadar kalau apa yang lu lakuin tuh. Terus kita pikir-pikir dari tadi kita ngomong, dia bilang dari awal dia juga nggak ngeh kalau dia nginjak gue gitu. Terus kayak anjing, runutannya panjang banget ya Mas Dadang ya, mending nangis kali. Tas besoknya tidak apa-apa gitu. Lu sayang banget ya sama diri lu ya, Mas? Hah? Lu sayang banget sama diri lu ya? Nggak heran lu sayang banget sama istri, sama anak lu, sama keluarga lu. Iya. Karena saya harus sehat nih Pak. Karena saya harus sayang sama diri saya. Karena yang saya sayang banyak. Kalau saya kenapa-napa, yang sayang ini pasti bakal khawatir. Yang nggak sayang tapi lebih banyak, Bos. Ya banyak. Tapi kan gue juga nggak sayang. Jadi lu mentingin yang gue sayang aja. Itu. Udah.